Kakak ipar, Dokter Harun langsung mendekat bahkan setengah berlari saat melihat mobil Dania. Dua dokter kandungan yang dulu pernah dia temui mengikutinya. Ya Tuhan, apa-apaan sih mereka? Kenapa menyebutku begini? Dokter, apa kabar? Tidak perlu menyambut begini. Kakak ipar, kamu kan istri pemilik RSI ini. Rasanya Dania ingin menutup mulut Dokter Harun. Kata-katanya sudah seperti kejutan mematikan untuk Aran. Pemilik RS ini Tuan Saga. Hei, Dokter Harun berteriak keras saat melihat seseorang yang berdiri di samping Dania. Bukannya kamu teman kencan Han? Kenapa ada di sini? Masih ada nada tidak terima sebelum bisa membalas kekalahannya dengan Han. Kalian sudah saling kenal. Berjalan masuk ke RS. Dia Aran, pengganti Lela. Dania menjelaskan sambil menggandeng tangan Aran. Kencan, tertawa penuh ejekan. Dasar Han sialan, aku bertemu dengannya di kafe Brian waktu itu, dan dia bilang kalau dia sedang kencan. Aku bahkan sudah sakit hati dan merasa hina kemarin, pikir Harun. Ternyata dia pengganti Lela. Memang tidak mungkin Han pergi berkencan. Puas dengan kesimpulan sendiri. Dokter ini kenapa lagi sih? Gumam Aran. Tapi dokter, mereka benar-benar berkencan. Harun langsung membeku. Belum membuka handle pintu, terkejut dengan perkataan Dania. Ya, walaupun belum pacaran sih. Dania yang mendorong pintu sendiri. Apa? Jadi aku benar-benar kalah dari si gila itu. Dania sudah masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Aran berdiri di depan pintu. Harun mendekatinya. Kesempatan datang, dia ingin mengorek keterangan. Siapa gadis di depannya ini? Kencan tapi belum pacaran. Kakak ipar tidak mungkin membualkan. Aran, sudah seakrab dan so kenal. Duduklah. Tidak apa-apa dokter. Menolak secara halus dan tetap berdiri di tempatnya. Ayolah duduk. Aku tidak akan mengadukan kepada Han atau Saga. Menarik tangan Aran. Apa kamu benar-benar kencan dengan Han? Bertanya langsung ke intinya. Ini dokter kenapa sih? Kamu tahu siapa Han? Makhluk seperti apa dia itu? Kalau diibaratkan binatang, dia itu harimau gila. Sepertinya Anda benar-benar tidak punya pekerjaan ya dokter? Sebuah suara terdengar dari pintu yang terbuka. Laki-laki yang baru dia sebut harimau gila berdiri di sana. Matilah aku. Saga, kau datang? Kenapa tidak mengabariku? Panik ketika melihat yang muncul di belakang Han siapa? Di mana nih aku? Dia di dalam sedang melakukan pemeriksaan dengan dokter wanita. Menunjuk ruangan khusus. Apa? Saga tidak menghiraukan dia berjalan masuk menuju pintu yang ditunjuk Harun. Hei, sialan. Kenapa tidak bilang kalau Saga mau datang? Setelah Saga menghilang di balik pintu. Kurang ajar. Dia mengabaikanku. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau masuk ke ruangan pemeriksaan dan menemani Nona? Kenapa kau malah duduk bersama dokter tidak punya kerjaan ini? Maaf tuan, Aran melihat Kelora menakutkan dia matahan. Aran, tunggu. Aran tidak menghiraukan panggilan Aran. Dia berjalan cepat masuk ke ruang pemeriksaan, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Aran, kalian bahkan udah memanggil nama? Melirik dokter Harun. Dokter Harun, sepertinya Anda benar-benar tidak punya pekerjaan ya? Kesal. Tidak, sial. Ternyata Han benar-benar suka pada gadis itu. Matilah aku. Kenapa aku harus ikut mobil ini juga sih? Mobil Nona Dania dibawa oleh tim keamanan Antarna Group. Sementara Dania hanya angkat bahu ketika ditanya tadi dan hanya mengatakan kalau Tuan Saga akan mengantar sampai ke ruko. Membuat Aran mau tidak mau harus duduk di kursi depan. Memang kita mau kemana? Ini kan bukan jalan kembali ke ruko. Mengenali jalanan yang dilalui, akhirnya memilih menoleh ke samping kiri. Mendapati wajahan yang masih dengan tenangnya mengemudi, tidak terusik sama sekali dengan keberadaan Aran atau polusi suara yang bersumber dari kursi belakang, seperti telinganya menyaring dengan sendirinya. Untuk pertama kalinya aku ingin jadi batu. Walaupun udah melihat secara langsung bagaimana perubahan sikap Tuan Saga saat berada bersama Nona,
Tapi Aran tetap saja selalu terkejut dan belum bisa menyesuaikan hati dengan baik. Tuan Saga benar-benar seperti dua pribadi yang sangat berbeda, seperti yang diketahui orang dan media. Jika dia bersama Nona Dania, dia seperti bocah laki-laki kasmaran yang baru pertama mengenal cinta, menggemaskan untuk dilihat. Sayang, hentikan! Terdengar suara tepisan tangan. Jantung Aran yang berdegup ingin menoleh, tapi kepalanya kaku dan tidak punya keberanian. Entah kenapa perasaanku jauh lebih tenang setelah mendengar penjelasan dokter tadi. Suara Dania. Dania berhasil menahan tangan Saga untuk berhenti beraktivitas semaunya. Dia bersandar di dada Saga sekarang. Sementara laki-laki itu mulai menciumi kepala istrinya, melakukan ritual yang hanya dia yang tahu. Aksinya di mana? Memang apa yang kau khawatirkan? Tentu saja semuanya baik-baik saja. Sambil dibelainya lembut ujung rambut Dania. Meyakinkan, semua baik-baik saja. Pemeriksaan menunjukkan hasil yang positif. Program kehamilan yang sedang dijalani Dania dengan pola makan teratur dan menu yang dijaga dengan ketat ikut membantu pemulihan hormon. Baik Saga ataupun Dania terlihat lega ketika mendengarkan penjelasan dokter. Bagaimana kalau kita mulai malam ini? Apa? Apalagi? Saga tertawa sambil terus mengganggu istrinya, membisikkan rencana ke depan. Bahkan ide gila madu musim kedua sampai terucap. Dan ia buru-buru menutup mulut Saga. Bisa panjang kemana semua urusan kalau sampai ia mengatakan keinginannya itu pada Han. Hentikan sayang. Polusi suara. Tuan Han, apakah mendengar ini setiap hari? Bagaimana kau bisa tidak iri sih? Aku saja iri setengah mati. Tuan Han, Aran setengah berbisik menarik ujung jas yang dipakai Han. Tuhan, wajahnya penuh harap. Bicaralah padaku, kumohon, untuk mengalihkan pikiran dan hatiku. Hati dan pikiran Aran sedang membayangkan jauh ke depan. Bagaimana kalau dia berhasil menaklukkan hati Han? Dan sekarang dia ada di posisi Nona, sudah seperti menulis novel. Bahkan adegan tidak masuk akal muncul di kepalanya yang langsung ia tertawai dengan keras. Tuan berusaha menyadarkan diri, menarik lagi ujung jasan, masih bicara dengan suara setengah berbisik sambil mendekatkan kepala ke arah Han. Menoleh sekilas sambil melihat tangan Aran, seperti berkata, apa yang kau lakukan dengan tanganmu? Tapi yang dipandang tidak peduli, ia tidak melepaskan tangan itu sebelum perhatian Han tertuju padanya, walaupun matanya tetap fokus menatap jalanan. Kenapa? Akhirnya bertanya juga. Saya mencuci rambut saya setiap hari. Tertawa pelan di balik tangan, menjawab sorot mata Han yang sedikit berkedut. Aran hanya berharap dengan bicara bisa meredam suara dari kursi belakang yang membuat hatinya berdegup kencang sedari tadi. Jadi dia bicara sesukanya. Kau sudah gila ya? Mendengar kata-kata Aran sama sekali tidak terpancing untuk menanggapi. Tapi tangannya mengetuk kemudi pelan. Bergetar, mencengkram kemudi kuat, bahkan sampai di tempat tujuan di kepala Han masih tersalip perkataan Aran tentang rambutnya. Aran keluar dari mobil terlebih dahulu ketika mobil udah memasuki area parkir. Area pertokoan dan butik barang-barang branded kelas dunia ada di tempat ini. Kenapa kesini sayang? Dania keluar dari mobil menatap takjub tempat yang mereka datangi. Seumur hidup dia hanya melihat tempat ini di internet melalui foto. Terkadang dia pun mengintip model-model pakaian yang dijual, hanya sekedar membanding dengan tren yang berkembang. Sayang, kamu tidak akan bilang kalau aku harus memindahkan tokoku ke sini kan? Tiba-tiba pikiran itu muncul begitu saja. Suami yang maunya susah diprediksi ini terkadang menakutkan. Kau mau? Han akan mengurusnya. Dengan entengnya, seperti menawari cemilan. Tidak sayang, meraih tangan Saga. Aku hanya bercanda, sekretaris Han. Menoleh pada Han serius, karena terlihat Han menanggapi kata-kata Saga. Kita mau kemari? Baiklah, ganti pertanyaannya. Pakaian yang aku jual di tokoku saja harganya mungkin hanya sebanding dengan tas belanja di toko-toko ini. Mencari pakaian untukmu. Dan dia mengikuti langkah kaki Saga. Buat apa? Aku kan tidak mau beli baju. Katanya aku bisa kembali ke ruko sebentar.
sebelum pulang. Memang mau buat apa? Sudah berada di depan sebuah toko yang nama brandnya tertulis jelas di depan pintu. Sayang, baju di lemari aja banyak yang belum aku pakai. Akan ada baju yang sama sekali belum pernah aku pakai. Lagi pula aku hanya paling senang kalau aku pakai baju tiduran kan. Geram sendiri dan ya. Baju tidur dengan berbagai model terbaru bahkan selalu ada di lemari bajunya. Bagaimana sekretarismu itu bisa tahu model keluaran terbaru seperti itu? Dan ia tidak membayangkan kelelahan yang harus membelinya langsung. Besok, Tuan Noah akan menikah, Nona. Jadi Nona dan Tuan Muda akan memilih pakaian. An menjawab pertanyaan Dania sambil membuka pintu toko. Mempersilahkan masuk. Noah? Baca kaget Dania. Maksudnya Noah kita? Apa akhirnya Noah menikah dengan Helen? Spekulasi yang muncul dengan sendirinya, tapi pikiran Dania buyar saat melihat wajah kesal Saga. Saga meraih dagu Dania demi mendengar kata-kata yang barusan terucap secara spontan itu. Apa kamu bilang? Noah kita? Dania menggigit bibirnya, menyesali yang ia ucapkan. Tapi kemudian dia udah tertawa mengusir kesal Saga. Sejak kapan dia jadi Noahmu? Urusan jadi panjang. Walaupun mereka sudah masuk ke dalam toko, Saga tidak peduli keadaan di sekitar, menunggu penjelasan. Bukan begitu sayang, maksudnya Noah yang kita kenal. Satu kecupan di bibir meromerkan suasana. Malu saat melihat semua menatap mereka, antara khawatir dan kaget. Para penjaga toko yang terkejut, kenapa tiba-tiba disuguhi ciuman singkat pasangan fenomenal. Bahkan mereka sudah sangat penasaran akan sosok Dania saat sekretarisan menghubungi untuk mensterilkan toko karena Tuan Saga akan memilih pakaian. Dan sekarang langsung disuguhi dengan adegan semacam ini. Sementara Han hanya menggelengkan kepalanya berdecak. Ternyata Anda belum pintar juga, Nona. Bisa-bisanya menyebut nama laki-laki lain di depan Tuan Muda. Gumam Han. Benarkah itu Dania istri yang dicintai Tuan Saga? Kenapa dia mencium Tuan Saga di depan kita? Apa dia mau pamer kalau dia istri Tuan Saga? Aku di mana? Isi kepala para karyawan toko. Sayang, bukan begitu. Dia bahkan pernah memanggilmu matahariku. Kamu kan tahu Noah suka bercanda. Tapi kamu memanggilnya Noah kita kan barusan? Bau cemburu belum memudar. Padahal kau niaku seorang. Iya, aku niamu, hanya niamu. Teruskan saja pertengkaran kalian. Gumam. Tahu harus melakukan apa? Meninggalkan mereka berdua. Pertengkaran kecil mereka malah membuat semua orang iri mendengar. Hari pernikahan Noah, semua orang di rumah utama udah mempersiapkan diri. Hubungan keluarga Saga dan Noah sangat dekat. Keluarga Noah termasuk dalam 10 keluarga yang berdiri di belakang Saga. Pada saat-saat terberat antar grup ketika kehilangan presiden utamanya. Untuk itulah mereka terlihat ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan Noah. Dan tahu sendiri kan, momen pesta pernikahan seorang adalah saatnya tampil sempurna, apalagi untuk para wanita. Berusaha tampil dengan visual yang sempurna, apalagi Jen dan Sophie yang akan mengambil banyak foto hari ini. Kak Jen, apa kau tidak berlebihan dengan dandananmu? Orang akan berpikir kalau kau itu mempelai wanitanya Kak Noah nanti. Sophia memonitor penampilan Jen dengan HP-nya, sementara Jen asik bergaya dengan berbagai macam pose. Sudah puluhan jepretan kamera HP mengabadikan gayanya. Kau sudah lelah mengejar kakak raksa ya? Ejeknya kemudian. Berterima kasihlah kepada Tuhan Kak Jen, karena udah menyadarkan perbuatan salahmu Kak. Sophia mengedahkan tangan lalu mengusap wajahnya disertai kata amin. Diam kamu, merebut HP yang dipegang Sophie dan melihat hasil foto. Dia berdesak kagum melihat hasil kerja kerasnya berdandan. Aku belum move on ya, hanya sedang berusaha mencari gebetan baru. Masih ribut bicara sambil menunggu ibu yang belum juga turun. Sekarang standar Kak Jen itu dikit-dikit Kak Raksa, harusnya sebaik Kak Raksa, harus depan Kak Raksa, harus seperhatian Kak Raksa.
Sophia angkat bahu tidak habis pikir. Kenapa tidak sekalian harus Karaksa? Suara tawanya memenuhi ruangan. Wajah Jen masam. Kalau boleh dia akan membuat pilihan yang terakhir. Kalau boleh merebut pacar orang, tapi jelas-jelas Raksa bukan tipe laki-laki gampangan. Dan dia cuma dianggap adik, mungkin itu yang terasa menyakitkan. Sudah, diam kamu anak kecil. Mengomel sambil mencari-cari foto yang paling bagus untuk posting di sosial media. Hari ini Han pasti terlihat tampan. Amira tidak tahu malu bicara sambil merapikan ikatan rambutnya, membuat dua kakak beradik langsung berwajah masam dan menggelengkan kepala melihat dandanan Amira hari ini. Pakaian yang khusus dia beli untuk dia perlihatkan kepada sekretaris Han. Cih, kenapa kalian ini? Kesal sendiri dengan tanggapan kakak beradik itu. Memang apa salahnya aku suka pada Han? Dia kan apa ya? Apa ya kelebihannya? Terserahlah, yang penting aku suka padanya. Titik. Tipe orang jatuh cinta yang tidak mau tahu yang lainnya. Yang penting dia suka, mau orang bilang apa terserah saja. Di mata Amira, Han yang berdiri di belakang Kasaga bahkan jauh lebih keren dari orang yang dilindunginya. Dia sudah mengintip beberapa kali tadi, tapi belum melihat mobil Han memasuki halaman rumah. Kamira, sampai kapan kau akan menyerah? Sampai berkacak pinggang sambil bergeleng-geleng kepala. Daripada Han, bukankah kamu bisa memilih teman-teman Kasaga yang lain yang lebih normal? Kau sudah jelas-jelas ditolak olehnya. Sophie menimpali. Bukannya itu tidak tahu malu namanya? Kenapa? Ini namanya perjuangan cinta tahu. Selama Han masih jomblo, dia bebas untuk diperjuangkan. Cih, dia saja cuma menganggapmu anak kemarin sore. Apa pernah dia menganggap kita wanita dewasa? Seakan apapun penampilan kita, dia selalu berpikir kita ini cuma bocah, adik-adik kecil Kasaga. Ya, begitulah mereka di hadapan Han. Bahkan aku yang udah setinggi dan secantik ini, dan mengibaskan rambut, hanya dianggap putaran debu.